Papua itu bukan cuma soal tambang atau pemandangan yang cakep doang, tapi di sana ada sekitar 255 suku yang punya cerita awal dunia masing-masing. Bayangin, ada 400-an bahasa daerah. Jadi nggak heran kalau mitologi mereka itu kaya banget dan unik-unik. Penasaran gimana manusia pertama muncul versi suku-suku di Papua? Yuk, kita masuk ke ceritanya. Kita bakal lihat gimana tiap jengkal tanah di sana punya nyawa dan sejarah yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya di buku pelajaran manapun. Di balik hutan yang lebat dan gunung yang tinggi, tersimpan rahasia besar tentang bagaimana peradaban manusia dimulai dari titik nol di tanah yang sakral ini. Kita geser ke pesisir selatan, tempat suku Asmat tinggal. Mereka ini dikenal sebagai manusia kayu. Kenapa? Karena menurut mitosnya, ada dewa namanya Fumeripits yang dulu kesepian banget. Dia iseng memahat kayu jadi patung manusia yang cakep-cakep. Terus, dia bikin alat musik tifa. Pas gendang tifa itu dipukul, patung-patung kayu itu tiba-tiba joget, napas, dan hidup. Itulah kenapa bagi orang Asmat, mengukir kayu itu kayak menghormati roh nenek moyang mereka. Setiap pahatan bukan cuma seni, tapi adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta yang menghidupkan mereka lewat irama musik yang sakral. Hubungan antara manusia, kayu, dan bunyi tifa adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan dari napas hidup orang Asmat sampai detik ini, di mana kayu dianggap memiliki jiwa yang sama dengan manusia. Nah, kalau suku Dani di Lembah Baliem punya teori yang lebih gokil lagi. Kalau banyak mitos bilang manusia turun dari langit, orang Dani percaya nenek moyang mereka itu muncul dari perut bumi. Pasangan pertama, Pumpa dan Nali-Nali, keluar dari gua Kontilola sambil bawa ubi jalar sama babi. Mereka juga yang bawa pengetahuan cara bikin api ke permukaan. Jadi, menurut mereka, peradaban itu dimulai dari kegelapan gua menuju terangnya lembah yang hijau. Bagi mereka, tanah bukan cuma tempat berpijak, tapi adalah ibu yang melahirkan peradaban manusia pertama kali ke dunia luar yang luas ini. Keluar dari kedalaman bumi, mereka membawa kehidupan dan kehangatan api untuk membangun masa depan di tengah dinginnya pegunungan Papua yang megah dan penuh misteri yang belum terpecahkan. Terakhir ada suku Ngalum dari Pegunungan Bintang. Buat mereka, puncak Mandala itu adalah tempat sakral awal mula semesta. Tuhan mereka yang namanya Atangki nyiptain tanah, air, dan manusia di puncak gunung itu. Mereka sangat menghormati elemen air, makanya banyak nama tempat di sana pakai kata ok. Gila ya, ternyata Papua punya segudang filosofi yang dalam banget soal hubungan manusia sama alam. Keren banget kan budaya kita? Ini baru sebagian kecil dari ratusan cerita lainnya. Papua emang beneran surga yang jatuh ke bumi dengan segala keajaiban dan mitologi yang harus terus kita jaga dan lestarikan bareng-bareng. Semoga cerita ini bikin kita makin cinta sama keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, serta lebih menghargai setiap jengkal warisan budaya yang kita miliki.